Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada materi pelajaran hari ini kita akan membahas tentang dampak sosial informatika. Nah, dampak itu adalah akibat yang ditimbulkan. Sosial itu bisa masyarakat ya, masyarakat itu bisa masyarakat secara langsung atau masyarakat melalui media sosial. Jadi dampak yang ditimbulkan akibat media sosial juga bisa. Nah, informatika tentunya kalian sudah paham tentang hal-hal yang berhubungan dengan informatika. Sekarang pengertian teknologi informasi, TI. TI adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil data ya, dan mentransmisikan atau mengirimkan data atau informasi. Itu teknologi informasi. Jadi kalau kalian menggunakan HP kemudian ber-WA itu kan biasanya menyimpan data dulu, kemudian diambil, kemudian dikirim ke kawan kalian. Itu sebetulnya sudah merupakan TI, itu teknologi informasi. Nah, TI yang ditambah dengan peralatan komunikasi seperti ada jaringan komputer sehingga komputer satu dengan yang lain bisa saling tukar data, kemudian ada mikrofonnya sehingga kita bisa saling berkomunikasi, ada internetnya. Nah, ini dengan adanya tambahan peralatan komunikasi tersebut itu dinamakan dengan teknologi informasi dan komunikasi ya. Jadi tambahan komunikasinya menjadi TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang A, pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat ini sangat banyak ya. Nanti yang peralatan-peralatan yang zaman dahulu itu sangat diperlukan dan itu harus beli satu-satu. Nah, sekarang ini semua peralatan yang ada di sini itu cukup hanya ada di satu perangkat, namanya handphone ya, atau komputer. Nah, ini ada radio, ada jam, ada telepon. Nah, sekarang HP juga sudah punya telepon, kamera sudah ada. Ini dompet, ini untuk pembayaran melalui internet, melalui HP juga bisa. Mau menonton televisi lewat internet bisa ya, mendengarkan musik, mendengarkan siaran radio, membaca buku, itu bahkan mengetik, bermain, hiburan, itu semua cukup dengan satu peralatan. Bayangkan kalau kalian membeli peralatan yang ini satu-satu, ini harganya mungkin sampai puluhan juta ini ya, tapi dengan hanya satu perangkat ini yang modern sekarang ini cukup dengan harga 1,5 juta sudah mencakup semuanya. Itulah pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat. Contoh pengaruh perkembangan TIK dalam kehidupan masyarakat. Nih, satu, aktivitas keseharian. Ini dengan aktivitas keseharian sekarang ini bisa dapat dikerjakan dengan lebih mudah ya. Berbelanja online ya, itu bisa. Misalnya lewat Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lainnya. Kemudian pembayaran elektronik, e-payment, misalnya membayar listrik, membayar uang kuliah gitu, uang sekolah, itu bisa itu ya, transfer uang ya, membayar itu mungkin telepon, membayar pulsa ya, sekarang sudah bisa dengan elektronik. Kemudian membaca koran secara online. Nah, ini contohnya, ini news, ini untuk baca koran. Kemudian ada video conference, ini perkembangan teknologi informasi ya, ini sampai bisa berkirim surat nih contohnya, ini berkirim surat melalui email. Kalau dulu kirim surat harus melalui secari kertas, dimasukkan dalam amplop, diberi perangko, kemudian dikirimkan ke alamat melalui kantor pos. Nah, sekarang cukup dengan email seperti ini. Nah, ini mau berkirim ke Pak Zaidan, ke Pak Ibrahim dan lain sebagainya ya. Kemudian ada Internet of Things, IoT.
EOT. Dengan teknologi ini, EOT bisa mengatur suhu kulkas, mematikan dan menghidupkan kompor listrik, dan pengaturan peralatan lain di rumah dengan smartphone. Nah, ini gambarnya ini. Jadi dengan smartphone yang kita pegang, mungkin yang kalian pegang di sekolah, kalian bisa mematikan lampu di rumah, mematikan televisi yang ada di rumah, mematikan kulkas yang ada di rumah, dan lain sebagainya. Melihat aktivitas yang ada di rumah dengan kamera. Nah, ini bisa ini. Sekarang sudah bisa dengan teknologi IoT. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi adalah aktivitas keseharian ya. Yang kedua adalah dampaknya di bidang pendidikan. Nah, ini di bidang pendidikan kita bisa e-learning ya, e-learning melalui Gomo, melalui Lektora, melalui ini Elukidat, Zoom dan lain sebagainya. Itu bisa dengan e-learning. Kemudian kesehatan, kita bisa berkomunikasi dengan dokter-dokter secara online. Kemudian kita nanti oleh dokter tersebut diberi resep ya secara online. Nah, resep itu kita tukar dengan obat yang ada di apotek. Nah, resepnya dihubung secara online ya, nanti dibayar melalui e-payment atau kartu debit atau kartu kredit juga bisa. Ini sekarang banyak itu aplikasi kesehatan, misalnya Halo Dokter, Alodok dan sebagainya. Nah, ini untuk konsultasi kesehatan ini sekarang sudah modelnya online. Jadi kita bisa konsultasi kapan saja ya. Misalnya malam hari atau apa itu bisa dengan online. Kemudian yang keempat, perdagangan. Perdagangan secara online disebut e-commerce, electronic commerce, perdagangan elektronik. Ini ada Shopee, Bukalapak, Lazada, ini Kaskus ya dulu ya, ini Tokopedia, OLX, Blibli ya, toko modern, Pay. Nah, kalian bisa belanja bahkan segala barang itu ada ya secara online, mulai dari pakaian, peralatan kecantikan, kesehatan, makanan. Nah, semua ada di sini, bahkan mesin, mobil gitu, alat-alat teknik, alat-alat tukang itu semua ada di e-commerce ini. Jadi sangat senang ya, sangat beruntung, kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Yang penting kita bayar lewat aplikasi, nanti barang akan diantar oleh namanya kurir ya, kurir. Kemudian pekerjaan yang online itu sekarang banyak sekali, job cari kerja yang online, dan dikerjakan di rumah banyak ya. Misalnya menjadi programmer, pengembang aplikasi ya, pengembang web, administrasi jaringan TI, analisis data dan lain-lain yang dikerjakan di rumah itu banyak. Apalagi waktu pandemi kemarin ya, tahun 2000 ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang 2020 ya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dikerjakan secara online. Ini bahkan pembelajaran juga online ya, kalian belajar di rumah dan guru bisa memberikan materi dari rumah atau dari sekolah. Nah, ini di dalam pekerjaan, jadi tidak perlu ke kantor. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Nah, teknologi, karena begitu majunya teknologi tentunya ada dampak negatif dan dampak positif. Kita sebagai manusia tentunya harus mencari dampak positifnya ya, dampak negatif harus dihindari, sebisa mungkin dihindari ya. Contoh dampak positif, misalnya satu, pengelolaan kegiatan keseharian, misalnya kegiatan apa itu dengan menggunakan menu kalender ya, menggunakan kalender, jadwal sekolah jam berapa pulang jam berapa, itu
setelah itu mau pertemuan dengan siapa itu dengan kalender bisa. Kemudian ada keseharian, misalnya pembayaran dengan e-banking itu juga bisa ya. Membayar listrik tidak harus pergi ke KUD, cukup dari rumah ya, itu bisa. Kemudian yang kedua, komunikasi dan hubungan sosial. Nah, ini komunikasi dan hubungan sosial kita bisa lebih mudah, misalnya di pas hari raya kita bisa video conference dengan saudara-saudara yang ada di jauh ya. Kemudian tiga, pencarian informasi dan berbagi informasi ya, misalnya dengan search engine ya, mencari di Google, berbagi informasi dengan WA itu ya. Kemudian hiburan, nonton film ya, nonton musik itu bisa. Kemudian yang kelima, pendidikan, e-learning tadi itu dampak positif. Kemudian yang keenam, lingkungan tanpa kertas ya, jadi lebih hemat ya, tidak harus bawa buku yang tebal kemana-mana, itu cukup membawa handphone. Kemudian pengembangan kecakapan hidup sehari-hari, itu misalnya kita bisa mengembangkan kecakapan hidup kita melalui banyak menonton video tutorial, misalnya video cara mengganti ban sepeda motor. Nah, itu kita bisa cari di sana ya, banyak itu video tentang menanam anggrek misalnya, video tentang pembelajaran juga banyak, itu banyak tutorial sehingga memudahkan dan mengembangkan kecakapan hidup kita untuk sehari-hari ya. Kemudian dampak negatif yang perlu dihindari ya, ada penyebaran informasi yang salah. Nah, ini banyak sekarang ini informasi-informasi yang hoax, istilahnya hoax, yang tidak benar, maka harus diteliti ya. Sebelum kita menyebarkan lagi informasi itu harus kita teliti ya. Kalau salah ya nggak usah disebarkan. Kemudian dampak negatif yang lainnya adalah kecanduan internet dan game. Nah, ini biasanya kalian ini yang sering ngegame, maka akan sering ngegame sampai malam, sampai jam 2, jam 3, sehingga pagi-pagi malas untuk sekolah karena bangunnya malas, jadi malas ya. Nah, itu adalah dampak negatif. Cyberbullying, nah itu juga harus dihindari. Cyberbullying itu membuli ya, membuli kawan atau siapa lewat media sosial, nah, menjelek-jelekan kawan, mengintimidasi ya, lewat media sosial itu enggak boleh, dan oleh agama juga enggak boleh ya toh. Kemudian berkurangnya aktivitas sosial yang keempat tuh. Nah, anak-anak sekarang lebih asik main HP daripada ngobrol dengan kawannya ya toh, daripada bermain-main dengan kawannya. Terus keasikan main game, ini sebetulnya termasuk dampak negatif. Dampak negatif yang kelima adalah berkurangnya aktivitas fisik. Ini juga sangat bahaya ini. Ini diperkirakan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang ini banyak orang yang ya kena radiasi, badannya bungkuk ya, karena tidak pernah aktivitas fisik ya, tidak berolahraga karena seringnya ya main HP itu. Kemudian potensi kehilangan pekerjaan banyak sekali. Tadi karena teknologi yang maju, maka banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan. Misalnya sekarang ini Matahari Mall itu sekarang sepi pengunjung, karena pengunjung itu sekarang konsumen lebih senang beli secara online, beli pakaian online. Nah, itu padahal di Matahari Mall itu berapa karyawan yang ada di situ. Nah, kalau Matahari Mall tutup, salah satu tutup saja, mungkin ada ratusan karyawan yang kehilangan pekerjaan. Nah, itu ya. Kemudian potensi korban kejahatan, ini juga banyak penipuan-penipuan secara online. Itu banyak orang yang terutama beli barang lewat Facebook. Nah, itu lewat Facebook itu banyak yang tertipu kalau lewat Facebook ya. Nah, itu karena
beda dengan Lazada atau Bukalapak itu. Kalau Bukalapak, Lazada itu uang itu yang nanti akan masuk ke rekeningnya, ke akunnya Bukalapak dulu, baru setelah barang sesuai itu dibayarkan oleh Bukalapak kepada penjualnya. Kalau tidak sesuai oleh Bukalapak akan dikembalikan ke pembelinya itu ya.